Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu bihi fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah berjumpa kembali dalam mimbar dakwah Islam bersama sahabat Matematika Channel. Nah, kita akan sedikit sharing untuk saudaraku semuanya bahwa Ramadan sudah di ujung dari perjalanan. Artinya bahwa Ramadan segera meninggalkan kita dan Idul Fitri menyambut kita. Bagaimana kita mensikapi kepergian dari bulan Ramadan itu? Secara garis besar, sikap umat Islam terhadap kepergian bulan Ramadan bisa dikelompokkan dalam dua golongan. Nah, sikap itu semua tergantung dari cara pandang orang itu terhadap kedatangan dari bulan Ramadan, sehingga itu akan menentukan bagaimana sikapnya ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang memandang datangnya bulan Ramadan yang di dalamnya umat Islam diwajibkan berpuasa dipandang sebagai suatu beban atau belenggu yang membatasi dirinya, sehingga puasa dianggap sebagai beban dan sekaligus belenggu. Demikian juga ibadah-ibadah lain di dalam bulan Ramadan seperti sholat tarawih, baca Quran, sedekah, dan amal-amal yang lain, itu semuanya dipandang sebagai suatu beban. Nah, karena cara pandang yang demikian itu, maka terhadap kepergian bulan Ramadan, orang seperti ini merasa gembira, bersukaria karena telah terbebas dari beban, telah lepas dari belenggu yang mengekang dirinya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dimungkinkan, satu, karena dia belum paham makna dan tujuan dari puasa itu, imannya belum lurus. Artinya memang mereka dari pengetahuan agamanya belum ada. Yang kedua, bisa jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat kemunafikan. Karena ciri atau sifat dari orang munafik itu, ketika diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, maka ibadah itu, perintah itu dipandang sebagai beban dan belenggu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 142, bagaimana Allah menggambarkan sikap orang munafik terhadap kewajiban melaksanakan sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu usala yura'unan nasa
wala yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalikan tipuan itu kepada mereka. Dan ketika mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, berdiri dengan malas. Mereka hendak ria kepada manusia dan tidaklah mereka mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, maka kalau orang mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya beriman, akan tetapi mensikapi bulan Ramadan sebagai beban berat yang membelenggu dirinya, dan kepergian Ramadan dipandang sebagai hari kebebasan, hari kemerdekaan dari segala beban dan belenggu, maka bisa jadi di dalam diri orang itu ada tanda-tanda penyakit kemunafikan. Na'udzubillahi min dzalik. Golongan yang kedua adalah orang yang memandang bahwa datangnya bulan Ramadan adalah sebagai anugerah dan rahmat Allah. Dikarenakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan, yang itu tidak kita temukan di luar bulan Ramadan. Betapa tidak? Diterangkan dalam sebuah hadis bahwa amal kebaikan yang berupa ibadah sunnah dinilai seperti beribadah wajib, sedangkan amalan ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Di samping itu, pintu ampunan dibuka lebar-lebar oleh Allah bagi orang-orang yang mau beristighfar dan bertaubat di dalamnya. Sampai digambarkan bahwa pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ini adalah memberikan pelajaran kepada kita bahwa di bulan Ramadan itu benar-benar penuh berkah, amal kebajikan dilipat gandakan luar biasa, yang itu tidak kita dapatkan di bulan-bulan lain selain Ramadan. Saudaraku rahimakumullah, orang-orang pada golongan kedua ini dalam mensikapi berakhirnya bulan Ramadan, yang pertama adalah bahagia bercampur haru dan syukur. Bahagia bukan karena merasa bebas dari beban dan belenggu, bukan itu. Tapi bahagia dan haru karena dipertemukan Ramadan tahun ini, diberi kesempatan untuk beribadah di dalamnya dalam rangka mengumpulkan bekal pundi-pundi amal yang berlipat ganda. Bahagia dan syukur karena bisa melalui Ramadan dan beribadah puasa di dalamnya dengan segala rangkaian ibadah yang lain sampai purna, sampai akhir Ramadan, yang tidak semua orang diberi kesempatan dan kekuatan untuk itu. Sementara ada di antara saudara kita yang Ramadan tahun kemarin masih bersama kita, tetapi tahun ini sudah tidak bisa bersama kita lagi, sudah tidak menemui Ramadan lagi. Maka kita haru dan bersyukur. Yang kedua, sedih bercampur cemas dan khawatir. Sedih karena ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang penuh berkah, yang itu tidak kita dapatkan di bulan-bulan lain di luar Ramadan. Cemas dan khawatir karena tidak ada jaminan bahwa kita bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun depan. Ada kecemasan, ada kekhawatiran. Apakah kira-kira ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau cemas dan khawatir karena Ramadan tahun ini
kita belum bisa mengisi ibadah dan amal secara maksimal, maka rasa kecemasan itu, rasa kekhawatiran itu dilantunkan dalam doanya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail ketika beliau berdua diperintahkan oleh Allah untuk meninggikan dasar-dasar dari Ka'bah. Maka setelah selesai meninggikan Ka'bah itu, Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa bersama-sama pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 127 sampai dengan 128, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, di ayat 127. Ya Allah, terimalah pekerjaan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibrahim bersama Ismail tidak merasa ujub jumawa karena sudah bisa membangun Ka'bah, tapi justru dengan segala kerendahan hati, ada kecemasan dalam diri beliau. Mungkin di dalam melaksanakan perintah itu belum maksimal, jauh dari kesempurnaan, ada cacat atau kekurangan di sana sini. Maka beliau mohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Tuhan kami, terimalah persembahan kami ini, pekerjaan kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui seandainya di dalamnya ada kekurangan dari kami. Di ayat berikutnya, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, yaitu Ibrahim dan Ismail, untuk menjadi orang-orang yang tunduk patuh berserah diri kepada Engkau. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka, dan juga jadikanlah anak cucu kami, keturunan kami di belakang hari menjadi orang-orang yang berserah diri kepada Engkau. Wa arina manasikana, dan tunjukkan atau bimbinglah kami cara-cara beribadah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Coba kita perhatikan, walaupun beliau telah melaksanakan perintah bersama putranya meninggikan membangun Ka'bah, telah selesai dengan baik, tetapi beliau tidak jumawa, tidak merasa bangga. Justru di dalam hati beliau ada kecemasan yang terlantung dalam doanya agar Allah berkenan menerima pekerjaannya itu. Kemudian minta kepada Allah agar bisa menjadi orang-orang yang tunduk patuh taat bersama anak keturunannya, dan mohon diberi taubat. Karena Ibrahim sadar bahwa apa yang dikerjakan itu mungkin ada kekurangan di sana sini. Dengan rendah hati menyatakan itu di hadapan Allah, mohon taubat. Masya Allah. Maka demikian juga kita jangan merasa jumawa telah bisa menyelesaikan Ramadan selama 30 hari atau 29 hari, 1 bulan penuh. Kita cemas, jangan-jangan puasa kita tidak diterima oleh Allah, atau setidaknya jangan-jangan puasa kita masih banyak cacat dan celah. Maka kita mohon Allah berkenan menutup itu dan menerimanya, serta memberikan taubat atas kekurangan-kekurangan itu. Yang ketiga, yang bisa dilakukan oleh golongan yang kedua tadi adalah menindaklanjuti atau menjaga keberlangsungan dari amal yang telah diperbuat selama Ramadan itu. Karena Ramadan adalah syahrut tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan. Ramadan adalah bulan pelatihan. Seseorang
dikatakan berhasil melalui proses pendidikan atau pelatihan akan dilihat dari sesudah proses itu terjadi, sesudah proses itu berlangsung. Apakah setelah proses itu ada perubahan dalam diri seseorang yang mengikuti pendidikan atau pelatihan itu, dalam arti perubahan ke arah yang lebih baik? Jika ada perubahan ke arah yang lebih baik, maka tandanya bahwa ada keberhasilan dari proses pendidikan itu, terlepas prosentasenya berapa persen. Akan tetapi, jika tidak ada perubahan sama sekali, artinya proses pendidikan, proses pelatihan, tarbiyah itu gagal. Maka Ibnu Katsir pernah mengatakan ketika beliau menafsirkan surat Al-Ain, kata beliau, min sawabil hasanati al-hasanatu ba'daha, bahwa balasan dari suatu kebaikan adalah kebaikan sesudahnya. Artinya bahwa pertanda suatu amal seseorang itu bernilai baik di sisi Allah dalam arti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adanya kebaikan dalam diri orang itu sesudahnya atau berikutnya. Sebaliknya, wa min jaza'is sayyiati as-sayyi'atu ba'daha, dan balasan dari suatu keburukan adalah keburukan berikutnya. Artinya bahwa amal baik seseorang itu bernilai buruk di sisi Allah dalam arti tidak diterima oleh Allah adalah adanya keburukan dalam diri seseorang itu sesudahnya. Artinya tidak ada peningkatan ke arah yang lebih baik, justru yang terjadi adalah keburukan itu bertambah dalam dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu saudaraku, mari kita berusaha untuk menjaga apa yang sudah kita latih, apa yang sudah kita belajar selama 1 bulan di bulan Ramadan. Kita upayakan untuk kita jaga dan kita pertahankan di luar Ramadan. Artinya berusaha untuk ada peningkatan antara sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Sekecil apapun peningkatan itu, artinya itu pertanda kebaikan. Karena kalau tidak ada peningkatan sama sekali, sama saja dengan tahun sebelumnya, itu dikatakan rugi. Apalagi yang terjadi adalah pemburukan, maka itu termasuk orang-orang yang celaka. Saudaraku rahimakumullah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in Allah. Allah lebih mencintai suatu amalan yang berkelanjutan sekalipun sedikit. Jadi mari, apa yang sudah kita latih selama Ramadan ini, apakah itu sholat sunnah kita, apakah itu qiraatul Quran, apakah itu puasa sunnah, dan yang lain-lain. Saudaraku rahimakumullah, keutamaan dari amal yang kontinu sekalipun sedikit adalah ketika suatu saat kita terhalang untuk melaksanakan amal yang biasa kita lakukan itu karena suatu uzur, maka akan tetap dicatat berpahala sekalipun kita tidak bisa melaksanakan karena uzur syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridul abdu au safara kutiba lahu mislu makana ya'malu mukiman sahihan. Ketika seorang hamba itu sakit atau bepergian sehingga dia terhalang dari melaksanakan kebaikan yang biasa dilakukan itu, maka tetap dicatat baginya
sebagaimana dia melaksanakan ketika dia mukim atau ketika dia sehat. Maka kita bersyukur kepada Allah atas semua anugerah dan rahmat yang dikaruniakan kepada kita orang-orang yang beriman, yang itu tidak diberikan kepada orang lain. Nah, saudaraku rahimakumullah, sebagai simpulan akhir, dengan kepergian bulan Ramadan tahun ini yang berarti kita disambut dengan kedatangan Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, kita bahagia dalam arti bersyukur kepada Allah karena diberikan kesempatan melaksanakan ibadah Ramadan dengan segala rangkaian ibadah yang lain di dalamnya. Mudah-mudahan ini semua adalah menjadi pundi-pundi amal soleh buat kita bersama. Yang kedua, perbanyak doa, memohon kepada Allah semoga semua rangkaian ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berusaha untuk menjaga kelanggengan, keberlangsungan, kekontinuan dari amal-amal ibadah yang sudah kita latih selama 1 bulan Ramadan untuk bulan-bulan berikutnya, dalam arti ada peningkatan kebaikan dalam diri kita dibanding sebelum kita melalui Ramadan tahun ini. Saya kira demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan karena kebodohan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni, dan akhirnya sampai berjumpa di lain kesempatan, tetap di channel yang sama, Mimbar Dakwah Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.